Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini, aku akan membawamu ke sebuah pasar kota yang ramai, di mana dua pedagang sederhana terlibat dendam mematikan. Inilah kisah Nina, penjual jus buah yang nekat melakukan pesugihan jual musuh demi membalas perlakuan pedagang burger di seberang kiosnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai habis ya. Pagi itu, udara pasar kota penuh aroma campur aduk, bau gorengan panas, amis ikan segar, dan wangi buah masak yang ditumpuk di gerobak-gerobak kecil. Di antara deretan pedagang kaki lima, ada seorang perempuan berusia 35 tahun dengan wajah pucat lelah tapi tetap ramah menyambut pelanggan. Dialah Nina, penjual jus buah yang kiosnya sederhana, hanya meja kayu dengan payung lusuh, blender tua, dan kotak es kecil berisi potongan buah segar. Sejak ibunya jatuh sakit, Nina menjadi tulang punggung keluarga. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, meracik buah, dan menyiapkan dagangan. Hasil jualan cukup untuk membayar kontrakan sempit mereka dan obat-obatan ibunya. Meski hidup pas-pasan, Nina dikenal rajin dan ramah oleh para pelanggan tetapnya. Di seberang jalan, tepat berhadapan dengan gerobak jus Nina, ada kios burger milik Lilis, perempuan 40 tahun yang lebih gemuk dan lantang suaranya. Dagangannya selalu ramai, aromanya menggoda pembeli yang lewat. Lilis terkenal cerewet dan suka bergosip, seringkali membicarakan pedagang lain. Nina berusaha tidak peduli, tapi perlahan telinganya panas mendengar kabar bahwa Lilis mulai menjelek-jelekannya. "Jangan beli jus di sana, buahnya sisa kemarin," kata Lilis suatu hari pada segerombolan pelanggan, dengan suara yang cukup keras untuk terdengar oleh Nina. Lagi pula dia itu sombong, gak pernah mau ngobrol sama pedagang lain. Awalnya Nina mencoba menahan sabar. Namun gosip itu menyebar cepat, dan pelanggan Nina mulai berkurang. Setiap hari, ia melihat lebih banyak orang berkumpul di kios Lilis, sementara ia hanya duduk menunggu pembeli sambil menatap buah-buahnya yang mulai layu. Malam-malam Nina menjadi berat. Setelah membersihkan gerobak, ia pulang dengan bahu pegal dan pikiran penuh cemas. Bagaimana kalau dagangannya terus sepi? Bagaimana dengan obat ibunya? Sementara itu, Lilis terlihat semakin percaya diri, sering tertawa keras bersama pedagang lain seakan mengolok-oloknya. Puncaknya terjadi ketika Nina mencoba menyapa Lilis, berharap bisa bicara baik-baik. Namun Lilis malah menatapnya dengan senyum mengejek dan berkata, "Kalau daganganmu sepi, jangan salahin aku ya. Orang pintar jualan, bukan cuma modal tampang muram." Kalimat itu membuat wajah Nina panas, hatinya bergetar menahan amarah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nina berdoa dengan bisikan penuh dendam, "Andai saja dia bisa hilang dari hidupku." Keesokan harinya, Nina berjualan dengan wajah kusut. Ia tak lagi menatap pembeli dengan senyum ramah, pikirannya penuh rasa sakit hati. Saat membereskan dagangan menjelang malam, ia melihat seorang pedagang tua penjual dupa dan rempah mendekat. Lelaki itu berwajah keriput, matanya tajam seperti menembus hati. "Jangan terus dipendam, nak," ucapnya lirih sambil menyalakan sebatang dupa. "Kalau kau ingin balas dendam, ada caranya." Nina terkejut, menatapnya waspada. Lelaki itu mengeluarkan secari kertas berisi nama seorang dukun terkenal di desa seberang kota. Dia tahu jalan bagi orang yang ingin menghilangkan musuh. Tapi harga yang kau bayar, besar. Ia berbalik tanpa menjelaskan lebih banyak, meninggalkan aroma dupa yang menyengat. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan ketakutan Nina. Ia mencari alamat yang tertera di kertas itu. Desa tersebut sunyi, dipenuhi pohon tua yang daunnya bergoyang dihembus angin dingin. Rumah dukun itu tampak menyeramkan, dinding kayu lapuk, lampu minyak berkelip, dan halaman penuh patung-patung kecil dengan kain merah terikat di lehernya. Dukun itu seorang perempuan tua dengan rambut panjang acak-acakan. Suaranya serak saat berbicara. "Pesugihan jual musuh," katanya pelan. "Kau ingin hidupmu naik? Musuhmu harus turun. Tapi nyawanya, milik yang kami sembah." Nina menggigit bibir, hatinya berdebar. Ia memikirkan semua perlakuan Lilis, ejekan, gosip, dan kesulitan hidup yang menekan. Dengan suara lirih, ia berkata, Saya mau." Dukun itu meminta barang pribadi milik Lilis. Keesokan harinya, Nina berpura-pura membeli burger, dan saat Lilis lengah, ia mengambil bros kecil dari meja jualan. Malamnya, Nina kembali ke rumah dukun dengan barang itu. Ritual dilakukan di pemakaman tua di pinggir desa. Dukun membawa ayam hitam dan kendi berisi darah. Di bawah sinar bulan sabit, ia menggambar lingkaran di tanah, menyalakan dupa, lalu memanggil makhluk gaib dengan bahasa yang tidak dimengerti Nina.
Udara terasa berat, dingin menusuk tulang. Bayangan hitam besar muncul di belakang dukun. Makhluk itu tak berbentuk jelas, tapi matanya merah menyala. "Siapa yang kau jual?" tanya suara dalam kepalanya. Dengan gemetar, Nina menyebut nama Lilis dan meletakkan bros itu di tanah. Makhluk itu tertawa serak. "Nyawanya, milik kami. Keberuntungan, untukmu." Sejak malam itu, hidup Nina berubah. Sejak malam ritual itu, dagangan Nina berubah drastis. Pagi berikutnya, orang-orang berbondong-bondong membeli jusnya. Entah kenapa buah yang sama terasa lebih manis, lebih segar. Pelanggannya bertambah banyak, bahkan ada yang memesan dalam jumlah besar untuk acara keluarga. Nina mulai tersenyum puas. Sementara itu, kios Lilis perlahan kehilangan pengunjung. Burgernya sering gosong, alat pemanggangnya rusak, bahkan ia sempat jatuh sakit. Para pedagang berbisik-bisik, mengatakan Lilis kena sial. Nina pura-pura prihatin, tapi hatinya merasa puas. Namun kegembiraan itu tak lama. Malam demi malam, Nina mulai dihantui mimpi buruk. Ia melihat Lilis berjalan di tengah hutan gelap, diseret makhluk hitam berwajah kabur, sambil merintih memanggil namanya. Kadang Nina terbangun dengan peluh dingin, merasakan bau amis darah di kamarnya. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan tersebar di pasar. Lilis ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat dengan mata terbuka lebar. Orang-orang menyebutnya mati mendadak karena sakit, tapi Nina tahu, itu bukan sekadar sakit. Setelah kematian Lilis, dagangan Nina semakin laris. Ia membeli gerobak baru, bahkan punya tabungan untuk pengobatan ibunya. Tapi sejak itu, suasana kiosnya berubah. Pelanggan mulai mengeluh ada bau anyir samar saat membeli jus. Anak-anak kecil menangis tanpa sebab jika berada di dekat gerobaknya. Di rumah, ibunya tiba-tiba jatuh sakit lebih parah. Dokter tidak bisa menjelaskan penyakitnya. Nina panik, lalu kembali mendatangi dukun yang membantunya. Namun perempuan tua itu hanya tertawa kecil. "Setiap pesugihan ada bayarnya," katanya dingin. "Kau sudah menjual nyawa musuhmu. Kini giliran yang kau sayangi." "Tidak. Aku tak mau." Nina memohon, tapi dukun itu hanya menatapnya dengan mata kosong. Malam itu, Nina mendengar suara ketukan keras di pintu rumahnya. Ia membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat kembali ke kamar, ia melihat sosok Lilis berdiri di cermin dengan wajah pucat dan mata hitam legam. "Aku menunggumu," bisik suara yang menggema di kepalanya. Tak lama kemudian, ibunya meninggal. Nina histeris, merasa dunia runtuh. Malam itu juga, makhluk hitam dari ritual muncul di sudut kamar, tinggi menjulang dengan mata merah berkilat. Suaranya bergema, "Giliranmu." Nina berteriak, mencoba melarikan diri, tapi tubuhnya terasa berat seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Bayangan Lilis muncul di belakang makhluk itu, tersenyum miring. Keesokan paginya, pasar kota geger. Pedagang menemukan Nina tergantung di kios jusnya. Wajahnya pucat, lidah terjulur, dan ada bekas cakaran panjang di lehernya. Polisi menyebutnya bunuh diri karena stres, tapi para pedagang berbisik-bisik tentang jual musuh yang jadi bumerang. Sejak hari itu, kios jus Nina dibiarkan kosong. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa dendam dan iri hati hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri. Mencari jalan pintas dengan ilmu hitam atau pesugihan mungkin memberi keuntungan sesaat, tetapi setiap perjanjian gelap memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada yang dibayangkan. Bahkan nyawa orang yang kita sayangi bisa menjadi taruhannya. Lebih baik menghadapi masalah dengan sabar, jujur, dan bijak, karena niat buruk yang kita tebar pada akhirnya akan kembali menghantui diri sendiri. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.